Rencana utama Vladimir Putin baru saja gagal total dan Ukraina membuatnya membayar mahal untuk itu di Timur Tengah. Putus asa untuk menghentikan Amerika Serikat membantu Kiev, Rusia mencoba memeras Washington dengan diam-diam memberikan Iran koordinat satelit persis dari pangkalan militer AS. Tapi Putin lupa satu detail besar. Ukraina telah menghabiskan 4 tahun terakhir menyempurnakan senjata pamungkas untuk menghancurkan drone yang didukung Rusia. Dalam sebuah plot twist yang mengejutkan, Presiden Zelensky telah mengerahkan ratusan ahli pemburu drone terbaiknya langsung ke Teluk, membawa sistem pertahanan Sky Fortress revolusioner yang saat ini menghancurkan drone Iran dari langit dengan biaya yang sangat murah. Ukraina secara harfiah sedang menyelamatkan Timur Tengah dari terorisme Rusia, dan cerita kita dimulai dengan kebocoran intelijen yang membuktikan Putin bersalah. Zelensky baru saja mengungkapkan bahwa Ukraina memiliki bukti Rusia memberikan intelijen kepada Iran, termasuk lokasi aset militer Amerika. Silakan dengarkan. Dengan data intelijen, ada semakin banyak bukti bahwa Rusia terus memberikan dukungan intelijen kepada rezim Iran. Ini jelas merupakan aktivitas yang merusak dan harus dihentikan, karena hanya akan menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Semua negara yang bertanggung jawab berkepentingan menjaga keamanan dan mencegah masalah yang lebih besar. Pasar sudah bereaksi negatif, dan hal ini secara signifikan mempersulit situasi bahan bakar di banyak negara. Dengan membantu rezim Iran bertahan dan melakukan serangan dengan lebih akurat, Rusia secara efektif memperpanjang perang. Harus ada respons. Sekarang, media AEC telah melaporkan informasi ini sejak minggu pertama Perang Iran. Banyak yang berspekulasi bahwa 6 anggota militer Amerika yang tewas pada hari pertama sebenarnya terbunuh karena Rusia membagikan lokasi mereka kepada Iran. Ini adalah pertanyaan untuk utusan khusus Steve Witkoff yang sedang bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina. Tanggapannya, ya sepertinya dia terlalu mudah percaya pada kebohongan Rusia. Dengarkan saja. Apakah kita berpikir bahwa Rusia telah membagikan intelijen tentang lokasi aset militer Serikat? Jika memang mereka melakukannya, mengapa kita beri pengecualian terhadap sanksi minyak Rusia? Ya, saya bukan petugas intelijen, jadi saya tidak bisa memberitahumu. Saya bisa memberitahu Anda bahwa kemarin saat panggilan dengan Presiden, pihak Rusia mengatakan bahwa mereka tidak berbagi. Itu yang mereka katakan. Jadi kita bisa percaya kata-kata mereka, tapi memang itu yang mereka katakan. Dan kemarin pagi secara terpisah, Jared dan saya melakukan panggilan dengan Ushakov yang menegaskan hal yang sama. Jadi, itu sebaiknya ditanyakan ke orang Intel. Semoga saja mereka tidak membagikan. Sekarang saya senang Witkoff begitu percaya pada Putin. Bukan seolah-olah Putin pernah berbohong sebelumnya, kamu tahu, berkali-kali, langsung di depan wajah Witkoff. Meskipun begitu, Politico sekarang melaporkan bahwa Moskow mengusulkan kesepakatan timbal balik dengan Amerika Serikat. Kremlin ingin berhenti berbagi intelijen dengan Iran, termasuk koordinat yang tepat jika Washington berhenti memasok intelijen kepada Ukraina tentang Rusia. Untungnya, ASS telah menolak usulan ini. Sekarang, terlepas dari apa yang mungkin sudah Anda dengar, meskipun AS tidak lagi memberikan senjata gratis kepada Ukraina, intelijen AS masih memainkan peran besar dalam pertahanan Ukraina. Ini memudahkan drone dan rudal Ukraina menghindari pertahanan udara Rusia saat menyerang kilang dan pangkalan Rusia jauh di dalam wilayah Rusia. Dari sudut pandang Ukraina, intelijen AS sangat berharga, dan dari sudut pandang Rusia, ini adalah masalah besar. Inilah seberapa kuat intelijen ini. Rusia ingin AELISAS berhenti memberikannya. Tak lama setelah itu, muncul berita bahwa Ukraina menyerang pelabuhan minyak terbesar Rusia di dekat Sankt Petersburg. Ini adalah pelabuhan yang diyakini Rusia berada di luar jangkauan Ukraina. Dan sekarang Rusia mendesak Iran untuk mengakhiri permusuhan dan bergerak menuju solusi diplomatik. Ukraina menekan Putin dengan menyerang jauh di dalam Rusia, dan kini mereka melakukan hal serupa di Timur Tengah. Sebelum kita masuk ke topik itu, hanya pengingat singkat untuk menekan tombol suka dan berlangganan di kolom komentar, sama seperti Ukraina menekan si kecil Vladimir Putin. Mari bahas langkah Ukraina di Timur Tengah. AS dan negara-negara Teluk berdiskusi dengan Ukraina soal deteksi dan perlindungan drone. Amerika Serikat sebenarnya telah memberikan Ukraina daftar permintaan untuk teknologi mereka. Dan untuk negara-negara Teluk,
Ukraina sebenarnya telah mengirimkan para ahli ke negara-negara tersebut untuk mencari tahu sistem seperti apa yang paling cocok untuk masing-masing negara. Ratusan ahli Ukraina kini berada di Timur Tengah mencari solusi. Disinilah sebagian orang mungkin bingung mengapa Ukraina mengirim ahli bukan hanya pencegat. Begini, itu karena Ukraina tidak hanya membangun pencegat, mereka telah membangun seluruh sistem yang disebut Sky Fortress. Dan ini adalah sebuah sistem yang benar-benar sangat berharga. Sebelum saya jelaskan cara kerjanya, saya ingin meluruskan kesalahpahaman tentang cara Amerika menghadapi drone Iran saat ini. Anda mungkin pernah mendengar orang mengatakan bahwa AESEC menggunakan rudal Patriot senilai $4 juta untuk menembak jatuh drone Shahed senilai $50.000. Itu sama sekali tidak benar. Dan klarifikasi ini sebenarnya datang langsung dari Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat sendiri, bukan hanya dari seseorang di Twitter. Dia mengakui bahwa memang beberapa tahun yang lalu ketika drone baru mulai digunakan secara massal dalam peperangan, AS AKAS menggunakan rudal pencegat mahal bernilai jutaan dolar untuk menembak jatuh drone. Tapi sekarang itu sudah tidak terjadi lagi. AS sekarang memiliki senjata yang biayanya hanya sekitar $10.000 untuk menjatuhkan drone Iran yang harganya sekitar $30.000 hingga $100.000. AS sudah menemukan cara efektif menjatuhkan drone-drone ini. Tantangannya sekarang adalah memperluasnya agar tak ada satupun drone Iran yang lolos. Masalahnya pada cakupan. Negara-negara seperti Arab Saudi sangat luas, sehingga tidak mungkin melindungi semua sudutnya. Dan terkadang ketika sebuah drone berhasil menembus, sebagai upaya terakhir, rudal Patriot digunakan. Tapi hanya ketika perhitungannya masuk akal. Jika drone Iran seharga $50.000 melaju ke arah kilang minyak bernilai miliaran dolar, menggunakan rudal mahal untuk melindunginya adalah langkah terakhir yang wajar, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Rudal Patriot bukanlah garis pertahanan pertama melawan drone murah ini. Mereka adalah upaya terakhir jika semua cara gagal. Tapi coba tebak, Amerika Serikat punya kemampuan yang lebih murah, tapi Ukraina bahkan lebih murah dari itu. Dan disinilah Ukraina berperan. Ukraina tidak hanya melawan drone Shahed, mereka telah melawan drone-drone itu dalam skala yang belum pernah dihadapi negara manapun. Setiap malam, Rusia mengirim mulai dari ratusan hingga kadang ribuan drone sekaligus. Dan Ukraina telah membangun sebuah sistem yang disebut Sky Fortress. Selama bertahun-tahun, sistem ini telah banyak berubah agar menjadi lebih efektif. Tapi semuanya dimulai dengan ponsel secara harfiah. Mereka mengikat ponsel ke tiang dan menaruhnya tinggi di langit. Lalu mikrofon pada ponsel akan mendengarkan suara drone. Dan ini dilakukan di seluruh negeri, terutama di bagian timur yang berbatasan dengan Rusia. Bahkan, menurut laporan terbaru dari Angkatan Bersenjata Ukraina, ada lebih dari 15.000 sensor akustik yang tersebar di seluruh wilayah Ukraina. Saat salah satu mendengar suara drone, data langsung dikirim ke markas. Orang-orang di markas melakukan triangulasi lokasi, menentukan arahnya, lalu mengirim info itu ke tim di lapangan. Lalu, orang-orang di lapangan memiliki berbagai alat untuk menjatuhkan drone-drone ini. Disinilah pertahanan udara berlapis Ukraina benar-benar berperan. Beberapa orang menggunakan interseptor yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Wild Hornet. Interseptor ini disebut Bullet, dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi orang lain hanya menggunakan senapan mesin anti-drone. Beberapa orang lain menggunakan senjata dan helikopter, benar-benar terbang di atas drone dan menembaknya jatuh. Saya yakin masih banyak metode Ukraina lain yang belum disebutkan di sini. Intinya, mereka punya sistem lengkap. Pada level terendah, sistem ini hanya perlu sekitar $30.000 untuk diterapkan. Sekarang, saya tahu $30.000 adalah jumlah uang yang besar, tapi dalam istilah militer, itu benar-benar sangat kecil. Inilah alasan mengapa sistem ini sudah mendapatkan banyak perhatian bahkan sebelum Perang Iran dimulai. Tahun lalu, di 2025, Jerman masih mempertimbangkan dan mencari cara menerapkannya, sementara Rumania sudah mengujinya di pangkalan mereka. Tapi sekarang ketika Perang Iran sedang berlangsung dengan sangat intens, sistem ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan yang terbaik dari semuanya, perusahaan-perusahaan Ukraina telah membuat pencegat baru yang disebut Bullets. Dan inilah bagian gilanya. Bullets ini secara harfiah hanya seharga $1.000. Lihatlah bagaimana cara kerjanya. Jika ingin tetap aman dari drone diteluk, sesuatu seperti ini mungkin bisa membantu. Ini disebut Bullet. Dan namanya memang tepat. Ini adalah salah satu pencegat terbaru dan tercepat Ukraina yang dirancang untuk menghancurkan drone serang Rusia. Mereka murah dan mematikan.
Para pilot tahu drone-drone pencegat itu bisa sama efektifnya melawan drone Syahid Iran yang serupa, yang menyebabkan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Sejujurnya, Sebenarnya, kami sudah cukup sibuk di sini. Tapi kami paham bahwa perang ini menyebar ke seluruh dunia dan Iran adalah sekutu Rusia. Saya rasa kami bisa menyediakan sumber daya untuk mengirim instruktur melatih mereka yang melawan musuh yang sama. Ini adalah teknologi baru, tapi idenya sudah lama. Sebuah interceptor murah yang bisa menghancurkan drone Syahid murah yang datang menyerang. Tapi butuh perang baru di Timur Tengah untuk membuat dunia sadar akan nilai dari hal-hal ini. Kini dunia mengetuk pintu Ukraina. Dan beginilah cara mereka bekerja. Ancaman yang masuk terdeteksi. Para pilot meluncurkan pesawat pencegat dan menggunakan kamera hanya untuk menabrakkan pesawat pencegat itu ke drone-drone tersebut. Pesawat pencegat ini mungkin merupakan teknologi yang rumit dan dirakit secara manual. Tetapi tidak seperti rudal dan pesawat mahal, pesawat pencegat ini dapat diproduksi massal dengan cepat. Printer 3D di pabrik ini beroperasi sepanjang waktu untuk membuat bagian-bagian plastiknya. Bosnya mengatakan dia terkejut. Dunia baru sekarang menyadari pentingnya hal ini. Sekarang ada catatan penting di sini. Pemerintah Ukraina telah mengatakan bahwa mereka belum menyetujui satupun dari pesawat-pesawat pencegat ini untuk diekspor keluar karena, seperti yang mungkin sudah kalian dengar, Ukraina sedang diserang oleh Vladimir Putin. Baru-baru ini, perusahaan pembuat pesawat pencegat ini menyatakan mampu memproduksi lebih banyak pesawat pencegat daripada yang dibeli pemerintah Ukraina. Itu sebenarnya cara tidak langsung untuk bilang kami siap mengekspor interceptor. Hanya menunggu izin dari kalian yang bisa keluar kapan saja. Ratusan ahli Ukraina di Timur Tengah mencari cara menerapkan sistem ini ke negara-negara Teluk. Kini, Ukraina kemungkinan meminta imbalan untuk mengekspor teknologi ini. Dan itu memang wajar, Ukraina telah menerima bantuan. Tapi izinkan saya memberikan gambaran tentang bantuan itu, khususnya ketika membicarakan rudal Patriot. Berikut statistik terbaru yang dibagikan Ukraina khusus membahas rudal Patriot canggih. Itu adalah pencegat yang dapat membantu menghentikan rudal balistik yang digunakan Rusia dan rudal balistik yang digunakan Iran. Sekarang, penting untuk diingat, Ukraina telah berperang melawan rudal balistik dari Rusia selama 4 tahun, tetapi mereka hanya mendapatkan sekitar 600 rudal Patriot. Dan hanya dalam 3 hari pertama perang Iran, kami telah menggunakan lebih dari 800 rudal Patriot di Timur Tengah. Sekarang, masuk akal bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan persediaan rudal Patriotnya untuk melindungi personel militernya di Timur Tengah. Tapi inti dari membagikan statistik ini adalah, meskipun orang-orang telah membicarakan tentang bantuan yang diterima Ukraina, jumlahnya masih jauh dari apa yang mereka butuhkan. Sekarang, Ukraina punya sesuatu yang diinginkan dunia. Mereka mungkin sedang mencoba mendapatkan rudal Patriot atau apapun yang bisa membantu menghentikan rudal balistik Rusia. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan sistem drone yang telah mereka rancang kepada dunia. Bagian pentingnya bukan hanya sistem, tapi juga cara kerjanya. Kamu tahu, ada pilot drone, ada orang-orang yang mampu mengkomunikasikan semua informasi ini kepada orang-orang di darat, dan hal-hal seperti itu memang membutuhkan pelatihan. Dan sayangnya, karena perang sedang berlangsung saat ini di Timur Tengah dan negara-negara Teluk membutuhkan teknologi ini secepat mungkin, pelatihan mungkin menjadi hal yang tak sempat mereka jalani karena pelatihan membutuhkan waktu dan negara-negara Teluk membutuhkan solusi saat ini juga. Namun, Ukraina tetap bisa menemukan cara untuk melakukan semua ini meski sedang berperang. Pengalaman itu mungkin membantu melatih pilot drone dan personel lain yang dibutuhkan dalam sistem di negara-negara Teluk dengan cepat. Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun demikian, Ukraina menjalankan tugasnya dalam melindungi dunia dari terorisme Rusia dan Iran.